roh kebenaran, kami akan membuka Alkitab, kami akan membacanya dan kami akan merenunginya. Kami memohon hikmat-Mu agar kami mengerti apa yang kami baca, kami mengerti apa yang diberitakan, dan bukan hanya sebatas mengerti, namun kami juga dimampukan untuk memelihara serta memberlakukannya dalam kehidupan kami. Dan itu menjadi bukti bahwa kami adalah pribadi-pribadi milik-Mu yang dalam kehidupan kami mempersaksikan sebuah kehidupan bagaimana anugerah selamat yang dari Engkau di dalam Kristus kami nyatakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami memohon hikmat-Mu dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 15 ayat 1-5, karena memang hanya 5 ayat itu adalah bahan yang akan kita baca dari Alkitab pada pagi hari ini. Mazmur 15. Saya mengajak saudara-saudara untuk bergantian ayat per ayat membacanya, bergantian dengan saya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop, siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi dan selamat hari Minggu, saudara-saudara. Ya, saya meyakini bahwa hati kita dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur karena pemeliharaan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah karakter seorang saksi. Saudara, hari ini kita memasuki minggu ketiga dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Kesaksian dan pelayanan adalah bagian dari tugas panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan bulan ini kita maknai sebagai bulan kesaksian dan pelayanan. Nah, berkaitan dengan bersaksi, maka tema kita adalah karakter seorang saksi. Saksi tentang apa, saudara-saudara? Saksi tentang apa? Saksi tentang kehidupan sebagai pribadi milik Tuhan. Saksi tentang kehidupan sebagai umat Tuhan yang layak serta diperkenankan untuk menikmati kekudusan Tuhan. Mazmur mengatakan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Pertanyaan berikutnya, apakah kesaksian ini semacam amalan begitu sehingga kita mendapat pahala untuk menikmati kekudusan Tuhan itu? Sekilas barangkali begitu. Sekarang sedang saudara-saudara kita, kaum muslim, sedang menjalankan ibadah puasa dan berlomba-lomba untuk menjalankan banyak amalan.
Nah, apakah kesaksian dalam kehidupan kita, jika itu kita lakukan juga semacam amalan seperti itu, sehingga kita mendapatkan pahala untuk menikmati kekudusan Tuhan? Sama sekali bukan, saudara-saudara. Jika pemazmur menuliskan ini, maka hal itu sesungguhnya dilandasi oleh pemahaman tentang bagaimana Tuhan telah menyatakan kasih setianya atas Israel. Bagaimana Tuhan telah memilih dan mengkhususkan Israel dari antara bangsa-bangsa untuk menjadi suatu bangsa yang mencitrakan kemuliaannya. Jika kesaksian itu harus dilakukan, saudara-saudaraku, maka kesaksian itu dilakukan dalam bingkai, dalam frame ucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia yang Tuhan nyatakan, atas keselamatan yang Dia berikan, atas keterpilihan Israel sebagai sebuah bangsa yang mesti mencitrakan kemuliaan Tuhan. Demikian halnya, saudara-saudaraku, dengan setiap kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dan kita menerima panggilan untuk diselamatkan oleh Tuhan dalam kasih dan anugerahnya melalui karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Hidup selamat yang sudah Tuhan beri harus tidak kita sia-siakan, tetapi kita syukuri dan kita berikan bukti atas hidup selamat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jika kesaksian itu kita lakukan, maka bingkainya adalah saya sedang memberi bukti atas hidup selamat yang Tuhan berikan buat saya. Saudara-saudaraku, bagaimana agar kesaksian kita sebagai penerima hidup selamat itu tidak mempermalukan bahkan menistakan Dia yang sudah memberi bagi kita hidup selamat itu? Apakah kesaksian itu cukup dengan mulut? Ada banyak orang memahami kesaksian itu hanya sebatas menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan cukup sampai di situ. Apakah hanya sebatas itu? Tidak, saudara-saudaraku. Karena jika kita hanya melakukan apa yang sebatas mulut itu, kita bisa disebut sebagai omdo, omong doang. Bisa jadi karena kata-kata kita, kesaksian verbal kita tidak match, tidak ketemu dengan perilaku dan sikap hidup kita sehari-hari. Jika demikian, saudara-saudaraku, apa itu kesaksian? Kesaksian menurut saya adalah ekspresi menyeluruh dalam kehidupan kita tentang bagaimana kasih setia Tuhan dan kemuliaan Tuhan terpancar juga melalui kemuliaan kehidupan kita. Ekspresi menyeluruh dalam kehidupan kita tentang bagaimana kasih setia Tuhan dan kemuliaan Tuhan terpancar melalui kemuliaan hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu, menjadi saksi tentu tidak mudah. Karena mesti memancarkan kasih setia Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup yang serba terbatas ini. Lalu, apa yang diperlukan untuk bisa mengekspresikan kasih setia dan kemuliaan Tuhan itu melalui terpancarnya kemuliaan kehidupan kita? Yang diperlukan adalah kualitas, saudara. Kualitas istimewa dengan mana seseorang dibedakan atau berbeda dari orang lain. Ada satu kualitas istimewa yang membedakan orang ini, orang yang mau menjadi saksi tentang kasih setia dan kemuliaan Tuhan dari orang-orang lain. Bukan kualitas yang ecek-ecek, bukan kualitas yang abal-abal, tetapi kualitas istimewa dengan mana seorang dibedakan dari orang lain. Dan itulah karakter. Setidaknya itu yang ditulis dalam AR Dictionary ketika saya membuka Google.
Saudara-saudaraku, Mazmur 15 ini termasuk Mazmur yang pendek tetapi hebat. Karena Mazmur ini seakan-akan menunjukkan jalan ke sorga, menikmati kekudusan dan kemuliaan Allah, menikmati hidup kekal bersama dengan Allah. Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu juga sudah menunjukkan kepada kita jalan yang sama. Kita bisa melihatnya dalam Matius 19 ayat 16 dan 17. Ketika ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus, lalu dia bertanya, Matius 19 ayat 16 dan 17. Matius menuliskan begini, saudara. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Saudara, buat saya seakan-akan Yesus sedang berkata, hai orang muda, atau siapapun, hai anak-anakku, hai murid-muridku, jika orang lain mengikuti apa yang mereka mau menurut keinginan mereka, yang dikendalikan oleh dunia ini, maka kamu harus punya karakter yang berbeda. Kamu harus tidak lagi menuruti keinginanmu dengan segala hawa nafsunya, melainkan turutilah segala perintah Allah. Kira-kira jika mau dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan sederhana, Tuhan Yesus ingin mengajak, hai anak-anakku, murid-muridku, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi milikilah sesuatu yang berbeda dari orang lain. Dan itulah karakter untuk menuruti setiap perintah Allah. Mazmur yang menunjukkan kita kualitas hidup, karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang merindukan menikmati hidup kekal, menjabarkannya dengan jelas. Saudara, karakter atau kualitas hidup seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang saksi? Karena tema kita karakter seorang saksi, maka karakter atau kualitas hidup seperti apa yang harus dimiliki seorang saksi? Menariknya adalah bahwa pertanyaan dalam ayat 1, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, tidak dijawab dengan jabatan. Oh, para imam, para pendeta, para penatua, tidak seperti itu. Siapa yang bisa menumpang dalam kemahmu dan diam di gunungmu yang kudus? Orang yang berjabatan tinggi, para ini, para itu, tidak seperti itu. Tetapi yang ditunjukkan adalah jawaban sederhana tapi terang benderang, didasari fakta-fakta yang menerangkan realita kehidupan. Dan jika Mazmur mengatakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, itu artinya dalam realita kehidupan ada begitu banyak orang yang nyatanya hidupnya bercela. Jika dia katakan yang hidupnya adil, maka realitanya dalam kehidupan ini ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi. Demikian seterusnya, saudara-saudara. Mari kita lihat karakter atau kualitas seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang saksi. Setidaknya ada 11, 10 tambah 1. Jadi saya kalau mau begini tidak cukup, saudara. Jadi 10 tambah 1. Ada 11 karakter. Yang pertama adalah berlaku tidak bercela. Apa yang kita bisa gali dari karakter pertama ini? Berlaku tidak bercela. Orang yang berlaku tidak bercela adalah orang yang tulus dan sungguh-sungguh dalam hidup keagamaannya. Dia menjalankan hidup keagamaannya bukan dalam kepura-puraan, tetapi dalam ketulusan dan kesungguhan.
Loh, kalau begitu ada ya orang yang menjalankan kehidupan keagamaannya itu tidak tulus tapi penuh kepura-puraan? Mungkin. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh menyatakan apa adanya. Yang dikatakannya itu muncul dari ketulusan hatinya. Itu orang yang berlaku tidak bercela. Hidupnya berkenan pada Tuhan dalam integritas diri, dalam segala hal yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan. Dia adalah orang yang satu kata dan perbuatan. Dia bukan orang yang berkata begini dan berlaku begitu. Tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Dia bukan seorang yang berakal bulus. Dia adalah orang yang jujur dengan dirinya sendiri dan selalu berusaha dengan segenap hatinya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia adalah orang yang hidup dalam kebenaran, rendah hati di hadapan Tuhan. Dia bukan orang yang tanpa dosa, tetapi dia selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dan dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Itulah orang yang tidak bercela. Karakter yang kedua, saudara, melakukan apa yang adil. Dia adalah orang yang bersikap proporsional, wajar. Dia juga bukan orang yang pura-pura. Dia orang yang tidak pilih kasih. Dia tidak merendahkan atau meninggikan siapapun yang bergaul dengannya. Sebab pada kenyataannya ada orang-orang yang menganggap remeh orang lain, tetapi di satu sisi mengagung-agungkan begitu luar biasa orang lain. Dia adalah pribadi yang proporsional. Keadilannya adalah wujud nyata dari kehidupannya yang tanpa cela. Dia jujur, dia tidak tendensius, dia tidak memihak, dia tidak punya kepentingan diri. Dia tidak menguntungkan atau merugikan orang lain. Dia berjalan dalam hukum dan perintah Tuhan. Dia peduli pada sesamanya, dan dengan ketulusan hatinya dia memberikan apa yang menjadi hak sesamanya. Dia juga memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. Dia tahu mana hak Tuhan dan mana hak sesamanya. Karakter yang ketiga, saudara-saudara, mengatakan kebenaran dengan segenap hati, tidak bercela, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Kalau begitu ada orang yang mengatakan kebenaran separuh-separuh, dan itu artinya tidak benar. Mengatakannya tidak dengan segenap hati, tetapi separuh hati, ada. Tetapi orang yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati adalah dia yang menyatakan apa yang benar seturut dengan kata hatinya. Doanya, pernyataan-pernyataannya, janji-janjinya kepada Tuhan dan pada sesama bukan hanya manis di bibir saja, tetapi datang dari kedalaman lubuk hatinya yang jujur dan tulus. Dia bukan orang seperti lagunya Bruri, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, lain di bibir, lain di hati. Dia bukan orang yang seperti itu. Dia berjalan dengan hukum-hukum dan keadilan serta kebenaran. Dia menolak dan membenci keuntungan yang didapat dari ketidakadilan dan penipuan. Dia orang yang benci pada kebohongan. Dia adalah orang yang tidak memiliki kepura-puraan, tetapi dia berani mengambil resiko ditinggalkan oleh orang-orang yang tidak suka akan kebenaran yang dia ungkapkan. Dia mengatakan seperti apa yang diketahuinya. Dia tidak menambah dan mengurangi. Dia bukan orang yang merekayasa sesuatu. Karakter yang keempat, saudara-saudaraku, tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Dia adalah orang yang selalu berusaha melakukan apa yang baik kepada siapapun.
Dia adalah orang yang berhati-hati dengan perkataannya. Ketika dia berkata-kata, dia tidak mengikuti emosinya, tetapi dia pikirkan dengan hikmatnya, lalu dia baru mengatakan sesuatu. Dia orang yang berhati-hati dengan perkataannya untuk tidak melukai hati siapapun. Dia selalu berpikir positif dan tidak pernah berpikir tentang keburukan orang lain. Jika ada hal yang tidak baik dari orang lain yang diceritakan kepadanya, dia tidak pernah menceritakannya kepada orang lain lagi, sehingga menjadi sebuah mata rantai cerita yang tidak terkendali. Dia akan menyimpannya dalam hatinya, dan dia mampu membawa rahasia itu sampai mati. Dia tidak menjadi penyebar gosip, karena gosip membawa banyak malapetaka, menghancurkan banyak relasi, dan menghancurkan damai sejahtera. Karakter kelima, saudara-saudara, tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dia adalah pribadi yang membangun relasi dengan teman, dengan siapapun, didasarkan pada ketulusan dan kejujuran. Sekali lagi, yang ada adalah ketulusan dan bukan kepura-puraan. Ketika dia membangun relasi, dia tidak punya agenda terselubung. Dia bukan orang yang mau memanfaatkan orang lain atau sebaliknya memperdaya orang lain buat kepentingan dirinya sendiri. Sementara di tengah kehidupan ini ada begitu banyak relasi yang hancur karena orang memanfaatkan atau memperdaya temannya sendiri. Karakter yang keenam, tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Kenapa disebut tetangga, saudara? Karena pada kenyataannya di kiri kanan kita, depan belakang kita adalah tetangga. Adakah dari antara kita yang hidup tanpa tetangga? Saya rasa tidak ada. Orang yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya adalah orang yang tidak suka mencari kambing hitam. Dia bukan orang yang senang menyalahkan orang lain atas sesuatu yang terjadi, baik pada dirinya maupun lingkungannya. Lalu karakter yang ketujuh, saudara-saudara, ketujuh, itu adalah memandang hina orang yang tersingkir. Mungkin kita akan bertanya, loh, kenapa orang yang memandang hina orang yang tersingkir kok diperkenankan untuk datang dan menumpang di kemah Tuhan serta di gunung Tuhan yang kudus? Sebenarnya apa yang dimaksud di sana? Saudara-saudara, orang yang hina atau dikatakan orang yang tersingkir, dalam bahasa Inggrisnya vile man, itu adalah orang yang keji dan kotor. Artinya orang yang menghalalkan segala cara. Di sini dikatakan mestinya adalah orang yang memandang hina orang yang menghalalkan segala cara. Orang yang menghalalkan segala cara itu tersingkir dari kemuliaan Tuhan karena hidupnya tidak menunjukkan kemuliaan Tuhan. Nah, orang yang memandang hina orang yang melakukan hal yang keji dan kotor, orang yang melakukan penghalalan segala cara itu adalah orang yang di dalam hidupnya membuat satu keputusan, aku tidak ingin mengikuti mereka karena jalan hidup mereka sungguh-sungguh tidak pantas dilakukan. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang memandang hina orang yang tersingkir itu. Tersingkir dari kehidupan moral yang baik, bukan karena dia lemah atau tidak punya secara materi, tetapi dia hina dan tersingkir dalam arti moral. Orang yang memandang hina orang yang tersingkir adalah dia yang hidup menjaga moralitas yang baik, menguasai diri sedemikian sehingga hidupnya terus dia bangun supaya berkenan kepada Tuhan. Karakter yang kedelapan, memuliakan orang yang takut akan Tuhan.
Saudara, orang yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati orang yang takut akan Tuhan. Siapapun mereka, tidak pandang mereka orang yang tidak punya apa-apa, tetapi ketika hidupnya memuliakan Tuhan, takut akan Tuhan, maka orang ini akan menghormati dia, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tetapi karena hidupnya yang mulia, karena hidupnya yang takut akan Tuhan. Orang yang seperti ini, orang yang tidak menganggap remeh mereka yang menjaga hidupnya dalam takut akan Tuhan. Yang dihormati oleh orang yang seperti ini bukanlah orang dengan jabatan tinggi, bukan orang yang punya harta kekayaan atau yang punya kuasa, tetapi orang yang takut akan Tuhan. Karena melalui orang yang takut akan Tuhan itu, dia bisa belajar untuk kehidupan ini. Karakter yang ke-9, saudara, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang yang seperti ini adalah orang yang punya integritas diri yang kuat. Orang yang setia, pribadi yang digerakkan oleh idealisme moral sebagai buah kehidupan yang takut akan Tuhan. Dia bukan orang yang mudah terkontaminasi oleh segala sesuatu, tetapi hidupnya senantiasa didasarkan pada bagaimana Tuhan berkenan. Karakter yang ke-10, tidak meminjamkan uang dengan makan riba. Saudara, orang ini adalah orang yang tidak serakah. Orang ini adalah orang yang menerima apa yang Tuhan beri dan bersyukur atasnya. Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba adalah orang yang tidak berorientasi pada kekayaan duniawi, sehingga itu membuat dia kehilangan kepedulian dan tenggang rasa. Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba adalah orang yang tidak hidup dalam kemewahan di atas penderitaan orang lain. Orang yang tidak menghisap darah sesamanya. Karakter yang terakhir, tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Saudara, pribadi yang seperti ini adalah pribadi yang punya kualitas istimewa. Kenapa? Karena dia berani menanggung resiko dari apa yang dilakukannya dan tidak mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak memperjualbelikan keadilan. Dia juga tidak membeli keadilan dengan uangnya. Karena di tengah-tengah kehidupan ini, seringkali orang mempertahankan harga diri dan nama baik. Dan bagaimana cara dia mempertahankan harga diri dan nama baik itu? Dia beli dengan cara menyalahkan orang lain yang tidak bersalah. Saudara, inilah karakter seorang saksi. Bukan hanya secara verbal dia menyatakan kasih setia dan kemuliaan Tuhan, tetapi dia membangun kehidupannya untuk menjadi kehidupan yang mulia dan berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah karakter seorang saksi ini ada dalam diri setiap kita? Sudahkah karakter seorang saksi ini ada dalam diri setiap kita? Ada berapa karakter yang kita miliki dari 11 karakter yang terungkap dan dituliskan dalam Mazmur 15 ini? Saudara-saudaraku, tanpa karakter-karakter di atas, kesaksian kita hanya akan menjadi batu sandungan, bahkan menodai kemuliaan Tuhan. Selamat memiliki karakter seorang saksi, sehingga nama Tuhan, kasih setia dan kemuliaannya terpancar lewat kehidupan setiap saudara. Amin.